Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Ustazah harapkan pagi ini kalian semua dalam kondisi yang sehat, sehingga kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Kita masih masuk ke tema 3 mengenai tokoh dan penemu yang mengubah dunia. Kita akan melihat beberapa tokoh dan penemuannya. Yang pertama adalah Michael Faraday yang kemarin sudah kalian pelajari mengenai listrik. Nah, beliau adalah penemu listrik atau disebut juga bapak listrik. Penemu lainnya yang bisa mengubah dunia adalah Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu atau lampu pijar. Bayangkan kan kalian kalau tidak ada Thomas Alva Edison, kita masih hidup dalam kegelapan nih, tidak ada listrik atau lampu pijar. Antonio Meucci adalah penemu telepon. Mungkin sebelumnya kalian mendengar bahwa penemu telepon ada Alexander Graham Bell. Ternyata jauh sebelum itu sudah ditemukan oleh Antonio Meucci. Andre Marie Ampere. Andre Marie Ampere ini adalah penemu elektromagnet atau magnet listrik. Tuh yang belakangnya ada ampere, nah berarti itu diambil dari nama beliau ya. Selanjutnya John Logie Baird. John Logie Baird adalah penemu televisi. Dan yang terakhir adalah Guglielmo Marconi. Guglielmo Marconi ini adalah penemu radio. Kalian suka kan mendengarkan radio? Nah, kalau mendengarkan radio jangan kencang-kencang ya. Kalian memang mempunyai hak untuk mendengarkan radio dengan suara keras, tapi hak kalian itu dibatasi oleh hak orang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari berikutnya mengenai hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada kita sendiri. Nah, seperti yang tadi Ustazah sampaikan bahwa hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Seperti contoh mendengarkan radio tadi. Kalian punya hak dong karena kalian punya radio. Jadi menyetel radio dengan kencang suaranya. Tapi tetangga kalian juga mempunyai hak untuk tenang, untuk hidup nyaman. Nah, jadi hak kita dibatasi oleh hak orang lain. Apa contoh hak yang bisa dilakukan di rumah atau didapat di rumah? Hak yang didapat di rumah antara lain kalian berhak untuk memperoleh makanan yang bergizi, hak memperoleh kasih sayang, dan kalian juga berhak untuk menyaman saat belajar di rumah. Kemudian hak di sekolah. Hak kalian di sekolah adalah memperoleh pengajaran dari guru, bermain saat jam istirahat, dan belajar dengan nyaman di sekolah. Lalu hak di masyarakat, kalian juga berhak untuk mendapat beberapa hak di masyarakat. Contohnya, kalian bisa bermain di lingkungan yang bersih. Berhak juga untuk ikut serta dalam kerja bakti dan memperoleh rasa aman saat bermain. Itu adalah hak yang kita terima. Hak itu sesuatu yang mutlak milik kita, yang kita terima. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa kewajiban yang harus kalian lakukan di rumah antara lain menghormati orang tua, mematikan televisi selesai menonton, merapikan tempat tidur selesai digunakan, dan menjaga kebersihan rumah. Itu adalah kewajiban di rumah yang harus dilakukan. Kalau di sekolah apa kewajibannya? Memperhatikan guru ketika mengajar, menjaga kebersihan sekolah, dan melaksanakan piket kelas. Lalu kewajiban di masyarakat antara lain membuang sampah pada tempatnya, menjaga fasilitas umum, dan ikut kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, dari hak dan kewajiban ini harus dilaksanakan secara seimbang. Jangan kalian hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban. Nah, selanjutnya kita masuk mengenai teks eksplanasi. Explain itu dari bahasa Inggris eksplanasinya ya, explain, penjelasan. Apa itu teks eksplanasi? Teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat.
Contohnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Teks eksplanasi ini terdiri dari satu pernyataan umum yang ada di pembukaan biasanya, lalu deretan penjelas, isi ada di tengah dari teks, dan penutup atau kesimpulan biasanya ada di bawah. Nah, berikut contoh dari teks eksplanasi mengenai yang tadi juga sudah kita perhatikan, Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu pijar. Di paragraf pertama itu adalah pembukaan, jadi menerangkan bagaimana jika kita tidak ada lampu dan sebagainya. Nah, lalu di paragraf kedua itu mengenai isi siapa yang menemukan bola lampu, tanggal lahirnya, di usia berapa menemukan, sampai penemuan terakhirnya apa. Lalu di paragraf ketiga itu adalah penutup atau kesimpulan. Nah, kesimpulan apa dari teks itu ada di paragraf ketiga. Nah, itu mengenai teks eksplanasi. Selanjutnya adalah mengenai nada, interval nada. Sebelum kita pelajari interval nada, kita harus tahu apa itu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan yang memiliki tinggi rendah yang berbeda-beda. Nah, dari nada ini akan muncul intervalnya. Interval adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Biasanya itu dalam bentuk notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Berikut adalah contoh dari interval nada. Interval nada. Interval nada kalau yang di bulatan hitam itu not balok. Nah, dari C diawali dari do, do-nya C. Nah, yang mana interval nadanya? Interval nada itu dari jarak dari C ke D atau do ke Re. Nah, itu angka 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah itu merupakan jarak atau interval nadanya. Do ke Re itu intervalnya 1, Re ke Mi 1, Mi ke Fa setengah, Fa ke Sol 1, Sol ke La 1, La ke Si 1, dan Si ke Do setengah. Nah, itu interval nada. Nah, nama-nama intervalnya kalau C ke C itu prim. 1 second, 2 nada terts, 2 setengah quart, 3 setengah quint, 4 setengah sek, 5 setengah septem, 6 nada oktav. Nah, itu nama-nama intervalnya. Tapi tidak selalu mengawali pengambilan nadanya dari C, bisa juga dari D, dari Re. Re ke Mi misalnya dari awalnya itu berarti 1 intervalnya, dan E ke F misalnya itu nanti setengah, dan seterusnya seperti itu. Nah, sampai sini pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap kalian mengerti. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.